Setelah hampir 2 pekan menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit, kondisi presenter sekaligus penyanyi Indra Bekti kini mulai berangsur membaik. Istri Indra Bekti, Aldila, bahkan mengunggah kondisi suaminya saat bercengkrama dengan anak-anaknya. Tidak hanya itu, Aldila juga membagikan foto kebersamaannya dengan sahabatnya Indy Barens yang sedari awal selalu memberikan dukungan untuk kesembuhan suaminya. Dan bersamaan dengan postingan itu pula, kebersamaan mereka seolah ingin menepis kabar miring, terutama setelah polemik penggalangan dana untuk membiayai pengobatan Indra Bekti di rumah sakit yang sempat beredar cukup kencang. Mengingat Indy yang dikabarkan dari awal tidak sejalan dengan keputusan Aldila tersebut. Lantas, seperti apa kehangatan mereka saat menemani pemulihan sakit yang diderita Indra Bekti? Serta bagaimanakah pula curhatan Indy Barens tentang kesehatan Indra Bekti hingga isu dirinya dengan Dila yang dikabarkan sempat memanas. Sore ini makannya dikit banget, tadi perutnya lagi nggak enak. Sekali bobo. Semoga enakan nih sayang. Semoga besok observasinya bagus. Oi. Sayang. Sayang. Doain ayah ya. Iya ya. Doainnya apa? Semoga cepat sehat, cepat bangun, Cepat pulang ya. pulang. Amin. Saya sesuai kita. Saya bisa cepat menemukan. Amin. Baik lagi Semoga ya. hasil hari ini juga baik ya. Amin ya Allah. Sebetulnya kemarin aku udah kesini gitu, pas liburan juga pengen cepet-cepet pulang karena biar tahu info yang akurat supaya nggak simpang siur kalau info dari kiri kanan gitu. Jadi kemarin aku udah kesini, terus ketemu sama Dila, ketemu sama Abel, Daphne, anak-anak tercinta, temenin sama manajer aku, Kiki, sama Rafa juga anakku yang pertama. Kemarin kesini tidak berharap pasti bisa langsung masuk ICU karena memang bukti memang diminta untuk total banget ada di ruang ICU, tidak dibesuk segala macam. Tapi untungnya dapat waktu sedikit ngomong sebenarnya cuma pengen lihat dari pintu gitu ya bagaimana keadaannya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin aku lihat yang menyenangkan itu adalah si tubuhnya sudah semakin segar, bukti sudah semakin segar. Terus waktu seminggu lalu yang pas musibah hari Kamis aku ketemu dia kan kulitnya tuh pucat, terus wajahnya emang ya sakit gimana sih gitu. Tapi pas kemarin tepat di seminggu sesudah kejadian, warna kulitnya sudah berwarna gitu, terus sudah copot infus, selang-selang gitu sudah dicabut-cabut, yang dari mulut juga sudah dicabut kecuali tapi yang dari kepala masih tersisa karena kemarin aku lihat masih ada cairan di kepalanya yang masih harus dikeringkan, ada drainasenya gitu. Kalau minggu lalu cairan darah cukup pekat dan kental banyak. Kalau kemarin tinggal 100 mili. Jadi saya sih melihatnya ada harapan baik untuk menuju ke pindah ke ruang rawat biasa. Gitu karena kan ini kalau pecah pembuluh darah otak itu kan nggak bisa langsung sembuh gitu. Amin, bisa ada keajaiban bisa seperti itu gitu. Nah cuman ya paling tidak kalau setelah seminggu setelah musibah terus aku lihat kemarin berprogres baik gitu loh. Menemani suami atau menemani pasangan sakit itu kan juga bukan hal yang menyenangkan ya gitu. Apalagi ini kan musibahnya bukan penyakit biasa. Ya boleh suatu hari dapat kejadian seperti ini ya mungkin tidak mudah untuk menghadapinya. Jadi ya paling tidak ya aku sebagai teman yang merasa teman terdekat Bekti memberi support bukan cuma ke Bekti ya tapi kepada keluarganya termasuk dengan istrinya gitu. Dengan Dila. Kalau Dila sih paling tidak ya hanya selalu standby buat Bekti, dia nggak pulang-pulang, dia standby untuk selalu ada di ICU supaya kalau ada apa-apa dia akan bisa cepat ambil
sikap keputusan. Itu bukan ranahnya aku sebetulnya, itu bukan partnya aku lah gitu, karena itu udah Dila yang membuat keputusan tersebut, Dila yang ingin melakukan penggalangan dana dan lain sebagainya. Tapi kan udah dicabut kan? Ditutup, maksudnya dicabut, istilah tidak diteruskan lagi. Ya kalau buat aku pribadi, itu bukan ranahnya aku, bukan wilayahnya aku. Aku tidak bisa mencampuri apapun, tapi memang aku sempat menyampaikan kepada Dila bahwa dan ini juga berlaku buat siapapun juga, bukan hanya kepada Dila, bahwa sebetulnya memang kalau kita mau membuat penggalangan dana, semua itu kan ada aturannya. Jadi tidak bisa sembarangan orang untuk bisa bikin penggalangan dana gitu. Tapi paling tidak aku hanya memberitahu, bukan mengikut campurkan situasi tersebut. Kalau Dila masih mau jalan saat itu ya gitu, itu nggak apa-apa, terserah. Karena kan aku juga nggak punya atur. Tapi paling tidak aku sempat memberitahu bahwa segala sesuatu itu pasti ada peraturannya dan ada pasal-pasal yang berlaku pada saat kita mau membuat penggalangan dana gitu, dan itu tidak bisa dilakukan untuk ke rekening sendiri. Jadi itu yang aku lakukan. Jadi informasi jangan sampai salah ya, bahwa aku memberi info bahwa kalau kita mau bikin penggalangan dana itu memang ada pasal yang berlaku, jadi kita mesti tahu terlebih dahulu. Itu aja sih. Enggak ada diskusi apapun. Ya aku cuman lihat ada postingan tersebut, terus aku merasa perlu memberitahu, bukan mau ikut campur ya, tapi mungkin aja Dila nggak tahu, atau mungkin teman-teman yang sama dengan situasi seperti Dila juga mungkin nggak tahu bahwa ada musibah dan kita harus melakukan apa. Ya paling tidak kita harus cari tahu terlebih dahulu bahwa sebetulnya kalau bikin penggalangan dana kita tidak bisa menggerakkan sendiri, tapi perlu informasi yang jelas supaya tidak salah dalam hal mengunduh sesuatu. Kalau itu sih sebenarnya aku nggak peduli ngomongin hal itu, saya mau fokus sama keluarga saya. Terus apalagi nih momen-momen indah banget buat aku, Mas Putri udah bisa nginget anaknya, jadi aku mau fokus hal itu. Dan saya bilangin nggak peduli sama ngomongan yang lain, aku fokus sama diri aku sama keluarga aku. Hak dari Dila sendiri atau hak dari teman-teman lain yang mungkin para istri yang harus melakukan seperti itu karena nggak tahu atau memang memerlukan situasi yang cepat untuk diputuskan. Jadi kalau bicara setuju atau nggak setuju, aku nggak bisa putuskan apapun karena itu memang sudah haknya Dila gitu. Tapi kan paling tidak itu sekarang sudah bisa dimengerti dan sudah bisa paham bahwa sebetulnya ada hal yang perlu dan tidak, gitu loh istilahnya. Meski kondisi Indra Bekti dikabarkan telah berangsur membaik dan terus menunjukkan perkembangan yang signifikan, namun pasca 2 operasi yang ia jalani, ingatan Indra Bekti tidak sepenuhnya optimal dalam mengingat sesuatu. Indra Bekti juga mengaku merasakan sakit di bagian kepalanya. Tidak main-main, di masa pemulihan ingatannya saat ini, rasa sakit yang luar biasa di kepala Indra Bekti dikabarkan berada di level yang cukup tinggi. Lantas, seperti apa para orang terdekat melihat perjuangan Indra Bekti dalam pemulihan ingatannya? Dan seperti apa pula penjelasan dokter mengenai sakit kepala yang dirasakan oleh Indra Bekti pasca 2 kali operasi yang ia jalani? Morning ayah. Good morning. Really? Iya sayang. Alhamdulillah. What do you feel sayang? What do you feel? Lemas, terus gitu kayak gerah-gerah gitu deh. Bagus Kan kalau gerakan. Terus begitu ya kayak penat Apa gitu kan. itu apa? Ya kayak pusing gejala pusing gitu yang Gue pusingnya hebat gak? enggak sih, enggak terlalu. It's okay gitu masih. Okay. Level 1 sampai 10? Ini 100 ya. Nah, tak lagi, enggak 10 paling besar. Yang benar mana? Berapa? Level 10 berapa? kali ya. Mas tapi dia sakit banget dong. Serius dong. Ini 10. Hah? Dia sakit banget rasanya. Jadi penyakit pendarahan otak itu disebabkan utamanya karena penyakit tekanan darah tinggi ya, dan penyakit tekanan darah tinggi disebabkan karena pola hidup yang keliru, tingkat stres yang tinggi, terus kemudian jarang berolahraga dan jarang memeriksakan diri ke dokter. Nah, setelah terjadi tekanan darah tinggi, maka ada kemungkinan pembuluh darah di otak pecah. Pecahnya pembuluh darah otak itu bisa mengakibatkan serangkaian gejala neurologis, ya macam-macam tergantung pada area yang rusak. Kalau misalnya area yang rusak di sebelah depan, ya gangguannya mungkin gangguan perilaku, gangguan kognitif,
fungsi berpikir atau gangguan memori jangka pendek. Kalau yang pecah di daerah tengah sini mungkin gangguan motorik, ya, dan kalau yang di belakang mungkin gangguan penglihatan dan sebagainya. Secara random daya ingatnya tuh masih ingat gitu. Ya cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata kalau diajak bicara dia bisa menjawab bukti, cuman masih ada hal-hal yang suka skip gitu loh. Tapi menurut aku itu mungkin proses ya, proses banget dengan melihat bukti sudah bisa ngobrol, meskipun kadang suka loncat-loncat, suka tato dia inget siapa, loncat, balik lagi mundur, mesti aku ingetin, tadi gue lagi nanya ini gitu loh. Dia bisa inget lagi. Memorinya ini yang masih belum stabil kalau ditanya dia pindah ke ruangan tanpa pantauan dari dokter. Aku merasa Mas Budi di saat pikirannya dia masih belum jernih ini, dia lebih banyak keluar kata yang menurut aku sebenarnya dia pengen gini, kata dia sebenarnya pengen punya anak lagi gitu ya. Suara hati kalau menurut aku gitu. Jadi aku lebih ngedengerin ini maunya ini gitu. Nah, jadi pada pasien-pasien yang pecah pembuluh darah otak, sekali lagi ya, jadi tergantung pada seberapa besar kerusakan otaknya, seberapa cepat penanganannya, dan kira-kira di mana lokasinya. Jadi sekali lagi, kalau pendarahannya tidak menyebabkan kerusakan otak yang cukup luas, artinya dia bisa punya harapan untuk kembali fungsinya, ya. Terus kemudian kalau misalnya dia juga cepat ditangani, karena untuk pendarahan otak, penanganan yang cepat itu menjadi salah satu kunci bagaimana outcome pasien ke depannya. Setelah dia dilakukan tindakan operasi, kita harus melihat tingkat kesadarannya dan fungsi neurologisnya. Kalau tingkat kesadarannya dan fungsi neurologisnya stabil, maka kita memerlukan tindakan rehabilitasi untuk bertahap mengembalikan fungsi yang sempat terganggu atau sempat hilang karena pendarahan otak. Dan itu biasanya memerlukan waktu antara 2-3 bulan. Maksimum biasanya masa pemulihan itu bisa sampai 6 bulan. Adanya pecah pembuluh darah itu merupakan suatu penyakit kritis, ya, yang tentu mengancam nyawa, ya, sehingga secara psikologis pasti akan menyebabkan seseorang berubah. Yang kedua, pasca pecah pembuluh darah otak bisa menyebabkan kecacatan. Yang tadinya dia mampu melakukan banyak hal, tiba-tiba dia harus hanya bisa di kursi roda atau susah berjalan, susah melakukan aktivitas, itu tentu akan bisa mengubah perilakunya. Atau bila pendarahannya terjadi di area pusat perilaku, tentu bisa menyebabkan perubahan perilaku.